Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmun Rosyid, NIM 192180066, kelas 2C PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aritmatika untuk PGSD. Nah, di sini dalam aritmatika PGSD terdapat 8 bab, yaitu yang pertama adalah sejarah bilangan. Nah, sesuai dengan urutan waktu terjadinya beberapa sistem numerasi yang dikenal adalah sistem bilangan Maya, kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Sistem bilangan yang kedua adalah sistem bilangan Babilonial, kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah sistem bilangan Romawi, kurang lebih 100 sebelum Masehi. Dan yang keempat adalah sistem bilangan Hindu Arab, 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Sistem bilangan Maya memiliki basis 20 dan ditulis secara tegak. Lambang bilangan dalam sistem Babilonial adalah untuk 0, 1, 10, 60 dan 600. Lambang bilangan dalam sistem Romawi adalah 1, 5, 10, 50, 100, 500 dan 1000. Sistem numerasi Hindu Arab yang merupakan sistem numerasi memiliki 10 lambang yang disebut angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pada bilangan Maya terdapat 20 basis, yaitu nominal 0 sampai nominal 19. Nah, untuk desimal 0 dilambangkan dengan lambang seperti ini, dan untuk desimal 1 dilambangkan titik, dan untuk desimal 2 yaitu dilambangkan dengan titik 2 sampai desimal 4 menggunakan titik, dan untuk desimal 5 yaitu menggunakan satu garis, dan untuk desimal 6 yaitu menggunakan satu garis dan satu titik. Satu garis melambangkan 5 dan satu titik melambangkan 1, dan 5 ditambah 1 maka menunjukkan desimal 6, dan seterusnya sampai desimal ke-9. Untuk desimal 10 yaitu menggunakan 2 garis karena satu garis melambangkan 5, dan seterusnya. Nah, untuk desimal nomor 15 yaitu menggunakan 3 garis karena setiap garisnya menunjukkan nominal 5, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Contoh soal bilangan Maya yaitu bilangan 158 sama dengan titik 2 dan 1 garis, dan titik 3 3 garis. Nah, titik 2 1 garis melambangkan angka 7, dan titik 3 3 garis melambangkan 3 garis melambangkan 15, dan titik 3 melambangkan 3, dan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, kenapa 7 dan 18? Karena bilangan Maya yaitu menggunakan 20 basis. Jadi 7 di sini adalah bilangan 158. Nah, kelipatan dari 20 basis 20 yaitu diambil dari 140. Jadinya 7 dikali 20 sama dengan 140, dan ditambah yang bawah 18. 140 ditambah 18 sama dengan 158. Untuk bilangan Babilonial yaitu menggunakan lambang sebagai berikut. Untuk desimal 0 sama dengan menggunakan lambang seperti sigma, dan untuk desimal 1 yaitu menggunakan lambang segitiga kecil, dan untuk desimal 5 menggunakan seperti lambang lebih kecil. Nah, dan yang 60 menggunakan lambang segitiga seperti lambang nomor 1, tetapi lambang 60 lebih besar. Dan untuk lambang 600 yaitu menggunakan
dua segitiga, satu segitiga besar dan satu segitiga kecil dengan lambang seperti ini. Ada contoh bilangan Babilonial, yaitu saya menggunakan bilangan 129 sama dengan dua segitiga besar dan 9 segitiga kecil. Nah, kenapa menggunakan dua segitiga besar dan 9 segitiga kecil? Karena di sini pada bilangan 129 memiliki dua kelipatan, yaitu 60. Nah, 2 kali 60 sama dengan 120 dan sisanya pada bilangan ini adalah 9, maka ditulis 9. Nah, 2 kali 60 yaitu menggunakan 2 segitiga besar, dan untuk 9 menggunakan segitiga kecil berjumlah 9. Nah, kenapa menggunakan segitiga kecil? Karena pada segitiga kecil ini melambangkan bilangan 1. Pada bilangan Romawi yaitu menggunakan lambang sebagai berikut, yaitu desimal 1 menggunakan seperti huruf I besar, dan desimal 5 menggunakan lambang V, dan untuk desimal 10 menggunakan lambang X, dan untuk desimal 50 menggunakan lambang L, dan untuk desimal 100 menggunakan C, dan untuk desimal 500 menggunakan lambang D. Dan selanjutnya yang terakhir adalah desimal 1000, yaitu menggunakan lambang M. Nah, contoh bilangan Romawi yaitu sebagai berikut. Contoh soalnya yaitu menggunakan desimal 180. Nah, sama dengan C, L, X, X, X. Nah, kenapa menggunakan lambang C, L, X, X, X? Karena C melambangkan bilangan 100 dan L melambangkan bilangan 50, serta 3X ini melambangkan 10 kali 3 yaitu 30. Maka 100 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 180. Nah, pada bilangan desimal yaitu pada kelipatan menggunakan lambang yaitu tidak boleh lebih dari 3. Selanjutnya adalah sistem bilangan Hindu-Arab. Nah, pada sistem numerasi Hindu-Arab merupakan sistem numerasi yang paling banyak digunakan sampai sekarang ini, yaitu memiliki 10 digit atau 10 lambang, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, lambang ini disebut angka atau digit. Nah, pada sistem numerasi Hindu-Arab ini yaitu sama banyaknya, yaitu sama dengan jari tangan kita, yaitu 10. Selanjutnya adalah bab bilangan dan lambang bilangan. Cara yang dipakai untuk membandingkan adalah mengkorespondensikan atau memasangkan benda, unsur, atau elemen suatu himpunan. Pada awal sejarah bilangan, pembandingan yang digunakan adalah coretan pada dinding gua, tumpukan kerikil atau tumpukan batang atau ranting kayu. Hasil dari kegiatan membandingkan dengan cara memasangkan satu demi satu adalah hubungan sama banyak atau tidak sama banyak. Jika hubungan tidak sama banyak diperoleh, maka dapat ditentukan mana yang lebih banyak dan mana yang kurang banyak atau lebih sedikit. Membilang berarti menyebut bilangan tentang banyaknya unsur suatu himpunan, yaitu sifat satuan, duaan, tigaan, dan seterusnya. Dengan membilang dapat diketahui berapa banyak elemen atau unsur suatu himpunan. Masalah membilang berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak.
Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan disebut bilangan kardinal. Bilangan yang menunjukkan urutan atau letak disebut bilangan ordinal. Suatu sistem numerasi disebut sistem tempat jika nilai dari lambang-lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat, sehingga lambang yang sama memiliki nilai yang tidak sama karena tempatnya atau posisinya berbeda. Bilangan cacah adalah barisan bilangan hasil pencacahan himpunan yang dinyatakan dengan lambang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Bab selanjutnya adalah himpunan bilangan. Barisan bilangan hasil pencacahan himpunan yang dinyatakan dengan lambang sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Himpunan semua bilangan bulat dapat dipilih menjadi dua himpunan bagian. Himpunan bagian pertama disebut himpunan bilangan genap yang terdiri atas 0, 2, min 2, 4, min 4, 6, min 6, dan seterusnya. Anggota himpunan bilangan genap disebut bilangan genap. Himpunan bagian yang kedua disebut himpunan bilangan gasal atau ganjil yang terdiri atas 1, min 1, 3, min 3, 5, min 5, 7, min 7, dan seterusnya. Anggota himpunan bilangan gasal disebut bilangan gasal. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bab selanjutnya adalah operasi bilangan pada bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan yang diperoleh dengan memasukkan bilangan 0 ke himpunan bilangan asli. Dalam mendefinisikan penjumlahan bilangan cacah, maka digunakan himpunan benda-benda nyata yang terpisah. Jika A dan B bilangan-bilangan cacah, maka A dan B adalah himpunan-himpunan yang terpisah. Sedangkan A sama dengan N dalam kurung A dan B sama dengan N dalam kurung B, maka A ditambah B sama dengan N dalam kurung A atau B. Perkalian pada bilangan cacah dapat didefinisikan dengan menggunakan perkalian silang antara dua himpunan, yaitu jika A dan B bilangan cacah, A dan B adalah himpunan yang terhingga sedemikian hingga N dalam kurung A sama dengan A dan N dalam kurung B sama dengan B, maka A kali B sama dengan N dalam kurung A kali B. A kali B dapat ditulis dengan cara lain, A titik B. Pengertian lebih dari dan kurang dari adalah: 1. Jika A dan B sembarang bilangan cacah, maka A dikatakan kurang dari B. Ditulis A kurang dari B. Jika dan hanya jika ada bilangan yang bukan 0, yaitu N sedemikian sehingga A ditambah N sama dengan B. Dan yang kedua, jika A dan B sembarang bilangan cacah, maka A dikatakan lebih dari B. Ditulis A lebih dari B. Jika dan hanya jika adalah bilangan cacah yang bukan 0, yaitu D disedemikian sehingga A sama dengan B ditambah D. Jika A dan N masing-masing merupakan bilangan asli, maka pangkat ke N dari A ditulis A pangkat N.
didefinisikan sebagai A titik A titik A titik 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 A titik A sebanyak n faktor. Bab selanjutnya adalah bilangan bulat. Himpunan yang merupakan gabungan dari min K, min 4, min 3, min 2, min 1, himpunan bilangan asli dan 0. Disebut himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dapat ditulis sebagai min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan asli sebagai bagian dari himpunan bilangan bulat. Disebut himpunan bilangan bulat positif. Ditulis 1, 2, 3 atau positif 1, positif 2, positif 3. Sedangkan min 3, min 2, min 1 disebut himpunan bilangan bulat negatif. Sifat-sifat bilangan bulat adalah 1. Tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. 2. Komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. 3. Asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. 4. Ada elemen inverse penjumlahan yang tunggal. 5. Ada elemen identitas penjumlahan yang tunggal. 6. Ada elemen identitas perkalian yang tunggal. 7. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan 8. Perkalian dengan 0. Bab selanjutnya adalah FPB dan KPK. FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini jika suatu bilangan A diperoleh dari B dikali C menunjukkan bahwa A merupakan kelipatan dari B dan C. Jika suatu bilangan A habis dibagi bilangan B dan hasil adalah C, maka B disebut faktor dari A karena A sama dengan C dikali B. Oleh karena perkalian memenuhi sifat komutatif, maka A sama dengan B dikali C atau A dibagi C sama dengan B. Dengan demikian, C juga merupakan faktor dari A. Dengan demikian, jika A sama dengan B dikali C, maka B dan C adalah faktor dari A. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika A dan B merupakan dua himpunan kelipatan dari dua bilangan yang berbeda, maka irisan antara A dan B ditulis A dan B merupakan himpunan kelipatan persekutuan dari A dan B. Jika P merupakan himpunan kelipatan persekutuan, maka anggota terkecil dari P disebut kelipatan persekutuan terkecil atau disebut juga KPK. Jika menggunakan faktorisasi, maka KPK dari A dan B adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima berbeda yang pangkatnya tertinggi dari A dan B. FPB diperoleh dari hasil kali faktor sekutu. FPB diperoleh dari hasil kali faktor sekutu yang pangkatnya terkecil dari faktor prima dua bilangan tersebut. Bab selanjutnya adalah bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional atau rasional number merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A per B dengan syarat B sama dengan 0. Himpunan bilangan rasional dinyatakan sebagai A per B kali A. A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat dan B sama dengan 0. Bilangan-bilangan rasional bulat selalu dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua
bilangan bulat A per B, di mana B sama dengan 0. Hubungan antara himpunan bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat adalah bahwa suatu bilangan asli pasti merupakan bilangan cacah suatu bilangan asli pasti merupakan bilangan cacah. Suatu bilangan asli pasti merupakan bilangan cacah. Suatu bilangan cacah pasti merupakan bilangan bulat, dan suatu bilangan bulat pasti merupakan bilangan rasional. Diketahui A per B sembarang bilangan rasional dan C sebarang bilangan bulat, maka A per B sama dengan AN per BN sama dengan NA per NP. Bilangan rasional A per B dikatakan dalam bentuk yang paling sederhana jika A dan B tidak memiliki faktor prima persekutuan dan B positif. Bilangan irasional dan B positif. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan-bilangan bulat A dan B dengan B sama dengan 0. Bilangan irasional bukan merupakan bilangan bulat dan bukan merupakan bilangan pecahan. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, maka bilangan itu tidak memiliki pola yang berulang secara teratur. Operasi utama bilangan rasional yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bab selanjutnya adalah aritmatika sosial. Alat tukar standar yang secara umum digunakan dalam kegiatan perdagangan disebut mata uang. Mata uang yang digunakan setiap bangsa memiliki jenis dan nilai yang berbeda. Setiap mata uang memiliki nilai dan besaran tetap yang tertentu. Demikian pula pada uang rupiah. Nilai mata uang rupiah terdiri atas beberapa macam, yaitu 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5.000 rupiah, dan sebagainya. Melalui pengenalan macam-macam nilai mata uang atau satuan mata uang, maka nilai uang dapat dikelompokkan. Keuntungan dan kerugian dapat ditentukan berdasarkan harga pembelian atau harga penjualan. Keuntungan dan kerugian terhadap pembelian menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diperoleh selalu dihitung berdasarkan harga pembelian. Demikian sebaliknya, jika keuntungan dan kerugian terhadap penjualan menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diperoleh selalu dihitung berdasarkan harga penjualannya. Besarnya nilai keuntungan atau kerugian dalam suatu perdagangan seringkali dinyatakan dalam persentase. Persentase merupakan gambaran nilai keuntungan atau kerugian yang diperoleh seseorang berdasarkan ukuran dan situasi yang tertentu. Presentasi keuntungan atau kerugian dikaitkan dengan harga pembelian atau harga penjualan. Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal uang yang ditanam di dalam suatu tabungan atau sebagai uang utama. Hal ini berarti bunga yang diperoleh tidak akan menjadi modal tabungan kembali. Bunga uang yang diperoleh jika seseorang menyimpan uang di bank dapat diberikan oleh pihak penyelenggara tabungan bank. Menurut ketentuan yang berlaku, bunga dan tabungan adalah selisih antara uang setelah
akhir masa tabungan dengan uang pertama pada waktu mulai penyimpanan modal. Bunga dari sejumlah uang tabungan atau simpanan atau uang pinjaman dapat dinyatakan dalam nilai persentase. Bunga uang yang dinyatakan dalam persentase disebut juga suku bunga tabungan atau simpanan. Besarnya bunga selalu dihitung dan dibandingkan dengan besarnya nilai uang simpanan yang merupakan modal simpanan. Bunga uang dapat dibayar menurut jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh dan ditetapkan.